Perkenalkan, saya dengan Ina untuk yang menghandle bagian klaim PT Asuransi Rapat Indonesia, dan dengan rekan saya Pak Roy Manalu. Kami bertanggung jawab atas penanganan klaim yang cepat dan akurat, serta menganalisa untuk setiap klaim yang kami terima, mulai dari data pensesiannya, pembayaran premi, dan kelengkapan dokumen klaim dari perusahaan Bapak dan Ibu. Dengan informasi dan dokumentasi klaim yang lengkap oleh perusahaan asuransi, maka dapat mempercepat penyelesaian dan pembayaran klaim. Sehingga kami berharap tidak mengganggu cash flow perusahaan Bapak dan Ibu dikarenakan proses recovery claim-nya terhambat. Maka itu kami membutuhkan kerjasama yang baik dengan Bapak untuk melengkapi dokumen klaim tersebut. Next, Pak. Tujuan maka terkait dalam hal meningkatkan pelayanan klaim kepada perusahaan asuransi, kami mengembangkan suatu aplikasi pelaporan klaim secara digital, yaitu melalui aplikasi klaim, di mana perusahaan asuransi dalam hal melaporkan klaim dan upload dokumen langsung ke dalam sistem e-klaim tersebut. Kami berharap dengan adanya sistem e-klaim akan lebih mempermudah perusahaan asuransi melaporkan klaim dan bisa memantau progres klaim yang Bapak Ibu lakukan pada MyPath secara real time, dan memudahkan untuk klaim perusahaan Bapak dan Ibu yang tidak mengetahui alamat email tim klaim MyPath dalam hal melaporkan klaim. Maka dengan menggunakan e-klaim ini otomatis ada notifikasi klaim pada bagian MyPath. Next, Pak. Setelah itu, dengan adanya sistem aplikasi e-klaim ini, terdapat perubahan sistem pelaporan klaim yang semula secara manual melalui surat, email. Maka dengan aplikasi e-klaim ini, Bapak dan Ibu bisa melaporkan dan mengupload dokumen secara digital dan akan mendapatkan nomor registrasi. Yang sebelumnya adalah versi lamanya surat by email, dan dokumen klaimnya dilampirkan dalam email tersebut. Kemudian versi barunya adalah Bapak Ibu mengupload laporan klaimnya melalui e-klaim dan mengupload dokumennya, kemudian mendapatkan nomor registrasi sesuai dengan data presiden bodoh yang telah dilaporkan kepada MyPath. Next, Pak. Sebagai dasar Bapak dan Ibu perusahaan asuransi, maka kami mengeluarkan Addendum 2 pedoman teknik di bab 6 klaim, yaitu merevisi mengenai pelaporan klaim kepada PT Asuransi MyPath Indonesia yang sebelumnya dilakukan dengan surat, email, ataupun teks, dapat dilakukan hanya dengan media internet dengan alamat mcs.mypath.com/claim monitoring. Untuk pelaporannya sendiri, sama selambat-lambatnya laporan awal klaim kami terima dalam jangka waktu 30 hari sejak date of loss. Mengenai penjelasan e-klaim ini, user manual e-klaim system telah kami sampaikan sebagai lampiran 8 dan telah kami kirimkan melalui surat kepada perusahaan Bapak dan Ibu. Next, Pak. Adapun yang berupa dalam addendum pedoman teknik ini, yang pertama di bagian 3 adalah pelaporan klaim dilakukan kasus per kasus dan dikirimkan melalui aplikasi e-klaim yang sebelumnya dilampirkan melalui email atau surat. Kemudian setiap pengajuan klaim oleh perusahaan asuransi juga harus dilengkapi dengan dokumen klaim. Di sini ada sekitar 15 dokumen klaim yang harus Ibu Bapak lengkapi. Di antaranya ada salinan polis atau kerusakan, final report. Kemudian yang kedua adalah kalau ada salvage buyer itu Bapak Ibu harus melampirkan invoice salvage buyer-nya. Untuk pedoman teknik yang berubah sih tidak banyak, hanya itu saja. Kemudian untuk merefresh kembali Bapak Ibu mengenai jaminan standar polis standar asuransi gempa bumi, risiko yang dijamin yaitu ada jaminan atas gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran dan ledakan yang mengikuti terjadinya gempa bumi dan atau letusan gunung berapi, kemudian tsunami. Lalu Bapak Ibu next, Pak. Hal-hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan mengenai pelaporan klaim ini. Next, Pak.
Oke, yang pertama adalah klaim yang dilaporkan kepada MyPak harus dijamin dalam PSAGBI. Contohnya apabila kerusakan akibat dari water damage, banjir, itu klaimnya kami tolak, tidak kami proses lebih lanjut dikarenakan itu tidak dijamin. Kemudian mengenai date of loss harus sesuai dengan event gempa bumi berdasarkan informasi dari BMKG dan BSGS, pensesian dan pembayaran premi. Untuk pensesian, ketepatan waktu dan pelaporan bodol serta pembayaran premi. Contohnya untuk pensesian tepat waktu itu tidak boleh lebih dari 30 hari dari inception date. Contohnya inception date-nya adalah bulan Januari, 1 Januari. Maka pelaporan bodronya adalah paling telat kami terima akhir Februari. Apabila Ibu Bapak melaporkan lebih dari akhir Februari, maka bagian klaim akan meminta klarifikasi kepada perusahaan Bapak dan Ibu. Sama halnya dengan pembayaran premi adalah 60 hari dari akhir bulan pelaporan bodro. Berarti apabila inception-nya Januari, paling akhir pembayaran premi adalah akhir April. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah mengenai exposure. Di sini apabila exposure yang Bapak sampaikan dengan perhitungan limit MyPak-nya berbeda, itu akan berpengaruh terhadap perhitungan MyPak share-nya. Ini sering terjadi dan ini beberapa hal membuat penyelesaian klaim menjadi agak lama. Kemudian yang diperhatikan adalah mengenai deductible. Standar itu adalah 2,5% of PSI anyone risk. Baik, Pak. Kami juga mempunyai claim service agreement. Dari mulai laporan klaim kami terima, yaitu date of loss yang tadi saya terangkan harus 30 hari dari akhir bulan dari inception date. Kemudian jika laporan kami terima, kami akan mereview semua laporan klaim tersebut, kelengkapannya, pensesiannya, pembayarannya, kemudian date of loss-nya, semua harus sesuai. Setelah semua lengkap dokumennya, maka bagian klaim akan mengeluarkan nota pembayaran yang maksimum yang kami harus proses itu adalah 3 hari dari dokumen dilengkapi. Kemudian nota tersebut akan diproses oleh bagian finance. Maksimal pembayaran kepada perusahaan asuransi adalah 15 hari dari nota yang dikeluarkan oleh bagian klaim.